Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, bagaimana kabarnya? Khususnya siswa-siswi SMA Negeri 6 Cimahi, bagaimana kabarnya? Ya, baik ya. Jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan operasi fungsi aljabar. Di dalam bilangan real kita sudah mengenal beberapa operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di operasi aljabar tersebut itu juga bisa diterapkan dalam fungsi. Misalnya diketahui dua fungsi fx dan gx. Nah, jadi penjumlahan fx dan gx itu dapat dinyatakan dengan f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Kemudian untuk pengurangan, f min gx sama dengan fx dikurangi gx. Kemudian untuk perkalian, f kali gx sama dengan fx dikali gx. Kemudian untuk pembagian, f per gx sama dengan fx dibagi gx. Nah, untuk pembagian ini itu gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti hasilnya tidak akan terdefinisi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya, agar kita lebih memahami operasi fungsi aljabar ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan 2x dikurangi 1 untuk x anggota bilangan real. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Nah, pertama itu penjumlahan fx ditambah gx. Yang kedua pengurangan f min gx. Yang ketiga c itu perkalian f kali gx. Dan yang terakhir yang d pembagian f dibagi gx. Nah, kemudian yang A ya ini ya. F plus gx sama dengan fx ditambah gx. Nah, kita tulis dulu fungsi fx-nya. 3x plus 2 ditambah fungsi gx-nya. Gx-nya itu 2x min 1. Nah, 2x min 1. Nah, jadi 3x tambah 2 ditambah 2x min 1. Operasikan yang sama variabelnya, yaitu 3x ditambah 2x itu hasilnya 5x. Lalu 2 dikurangi 1, itu berapa? 1 ya. Jadi hasilnya itu 5x ditambah 1. Nah, jadi ingat ya, yang ada variabelnya dioperasikan dengan yang ada variabelnya. Tapi variabelnya harus sama. Terus yang nggak ada variabelnya dioperasikan dengan yang nggak ada variabelnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang B, f dikurangin gx sama dengan fx dikurangin gx. Fx-nya 3x ditambah 2 dikurangi buka kurung 2x min 1. Kemudian 3x plus 2. Nah, di sini menggunakan sifat distributif menjadi min 2x ditambah 1 ya. Tinggal dikalikan aja ini. Kenapa bisa jadi min 2x plus 1? Min 1 dikali 2x, min 1 kali min 1 ya. Jadi hasilnya min 2x plus 1. Nah, jadi hasilnya itu berapa? X plus 3. Nah, kemudian yang C, f dikali gx, yaitu fungsi fx dikali gx. Jadi, 3x tambah 2 dikalikan, buka kurung, 2x min 1, tutup kurung. Nah, langkah pertama, 3x dikali 2x dulu berapa hasilnya? Yaitu 6x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 1, yaitu min 3x. Kemudian 2 dikali 2x, hasilnya 4x. Kemudian 2 dikali negatif 1, itu hasilnya min 2. Kemudian kita operasikan. Ingat, yang bisa dioperasikan itu yang variabelnya sama. Nah, kalau ini kan variabelnya x pangkat 2 ya, yang 6x pangkat 2, variabelnya kan x pangkat 2. Nah, ini udah nggak ada yang sama lagi, berarti boleh ditulis ulang lagi, jadi 6x pangkat 2. Nah, kalau yang ini, min 3x tambah 4x kan variabelnya sama. Nah, jadi itu bisa dioperasikan. Jadi min 3x tambah 4x itu hasilnya x. Kemudian dikurangi 2. Nah, ini kan nggak ada variabelnya ya. Berarti boleh ditulis lagi jadi min 2. Nah, jadi hasilnya 6x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Kemudian yang pembagian, f dibagi gx.
sama dengan fx dibagi gx. Nah, fx-nya apa? 3x plus 2 dibagi 2x min 1. Nah, jadi hasilnya di 3x plus 2 per 2x min 1. Nah, udah hasilnya seperti itu. Kenapa hasilnya seperti itu? Karena fungsi atau hasilnya ini tidak bisa disederhanakan kembali. Jadi hasilnya sudah seperti ini. Nah, sampai situ bagaimana? Paham? Iya, paham ya. Nah, selanjutnya atau kita atau Bapak ya akan menjelaskan fungsi inverse. Nah, kita pahami dulu definisinya. Suatu fungsi FA ke B memasangkan X anggota A dengan Y anggota B. Kemudian fungsi X ke Y atau Fx sama dengan Y. Nah, jika relasi dibalikkan dari B ke A, yaitu G, fungsi G B ke A dengan memasangkan Y anggota B dengan X anggota A, maka relasi G disebut balikan inverse fungsi F dan diberikan lambang G sama dengan F inverse ya, atau G sama dengan F pangkat min 1. Inverse fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, nah disebut fungsi inverse, artinya G adalah fungsi inverse dari F. Dan sebaliknya F adalah fungsi inverse dari G. Ditulis G sama dengan F inverse dan F sama dengan G inverse. Nah, bagaimana sih Pak? Nah, kita ke contohnya ya. Ini misalnya ada diagram panah. Himpunan A memiliki anggota A, B, C. Himpunan B mempunyai anggota 1, 2, dan 3. Fungsi A ke B. Nah, jadi ini merupakan fungsi A ke B ya. Karena setiap anggota di A memasangkan tepat satu di anggota B ya. A ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah, fungsi inverse itu, nah jika yang B ini menjadi domain dan yang A itu menjadi kodomain atau relasinya dibalik. Nah, kalau yang F A ke B ini kan A ke B. Nah, kalau fungsi inverse itu dibalik. Jadi dari G itu, nah jadi fungsi G itu B ke A. Nah, jadi 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, ini kan juga merupakan suatu inverse ya. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, jadi yang B ini merupakan domain dan yang A ini merupakan kodomain. Nah, jadi relasinya itu dibalik ya. Jadi fungsi G ini nih dia merupakan fungsi inverse dari F. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsi inverse fungsi itu. Nah, misalnya ini ada contoh lagi nih ya. F P ke Q. Nah, dengan P itu anggotanya A, B, C, dan Q anggotanya 1 dan 2. Nah, lihat nih ya. Nah, F, P ke Q ini merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Karena dia setiap anggota A ini memasangkan tempat 1 di anggota Q. A ke 1, B ke 2, C ke 2. Nah, jika relasi dibalik, 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C. Nah, lihat nih. Ada anggota di Q yang memasangkan 2 nih. 2 ke B, 2 ke C. Nah, jadi fungsi G yang ini K ke P, K ke P, K ke Q ke P, ini susah amat nih ngomongnya. Fungsi G K ke Q ke P itu merupakan dia bukan fungsi. Nah, jadi G ini bukan fungsi inverse dari F. Ya. Karena di sini nih lihat, ada anggota Q yang memasangkan 2. 2 ke B, 2 ke C. Beda dengan yang ini nih, contoh yang pertama. Tuh ya.
1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kalau yang ini 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C. Nah, jadi yang ini tuh, nih contoh yang pertama, G ini merupakan fungsi inverse dari F. Dan sebaliknya juga, fungsi F ini sebaliknya atau fungsi inverse dari G ya. Nah, kalau yang ini dia bukan fungsi yang G ini bukan fungsi inverse dari F. Karena ada anggota Q yang memasangkan 2 ya. Dia berbalik atau dia bukan fungsi ya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh ya. Nanti kita lebih lanjut lagi di diskusinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Langkah-langkah menentukan fungsi inverse dari Y sama dengan Fx. Nah, langkah pertama itu mengubah fungsi Y sama dengan Fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Yang kedua, mengganti Y pada fungsi inverse Y dengan X untuk mendapatkan fungsi inverse X. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya diketahui fungsi fr ke r dirumuskan dengan fungsi 2x plus 7 per x min 3. Tentukanlah fungsi inverse x dan fungsi inverse 3. Nah, langkah pertama, kita tulis dulu fx itu sama dengan y. Nah, jadi y sama dengan 2x ditambah 7 per x min 3. Nah, kemudian kita kali silang. Y dikali X min 3 jadi seperti ini. Y buka kurung X min 3 tutup kurung sama dengan 2X plus 7. Kemudian kita kalikan jadi XY min 3Y sama dengan 2X plus 7. Nah, kemudian yang 2X-nya ini pindah ruas ya ke sebelah kiri jadi min 2X. Kemudian yang min 3Y ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 3Y. Jadi XY dikurangi 2X sama dengan 3Y ditambah 7. Kemudian kita menggunakan sifat distributif. Jadi X buka kurung Y min 2 sama dengan 3Y ditambah 7. Nah, jadi X sama dengan 3Y ditambah 7 per Y min 2. Nah, kita kan ingin mencari fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse Y itu sama dengan 3Y ditambah 7 per Y min 2. Nah, jadi fungsi inverse X sama dengan 3X ditambah 7 per X min 2. Nah, jadi kita tinggal mengganti variabel Y ini menjadi X ya. Nih, lihat di langkah-langkahnya ya. Nih, tuh. Mengganti Y pada fungsi inverse Y dengan X untuk mendapatkan fungsi inverse X. Nah, jadi setelah kita dapat seperti ini, fungsi inverse Y sama dengan 3Y plus 7 per Y min 2. Itu jadi fungsi inverse X sama dengan 3X plus 7 per X min 2. Jadi kita tinggal mengganti variabel Y ini dengan X gitu ya. Nah, habis itu bagaimana? Paham? Iya, paham ya. Nah, sekarang kita mencari F inverse 3. Nah, tinggal kita ini kan fungsi inverse-nya kita sudah tahu ya. Itu 3X plus 7 per X min 2. Nah, berapa F inverse 3-nya? Tinggal kita substitusi nilai 3 ini ke X. Nah, jadi yang X ini kita substitusi dengan 3. Jadi 3 dikali 3 ditambah 7 per 3 dikurangi 2. Nah, jadi 3 kali 3 itu kan 9. Jadi 9 ditambah 7 per 3 dikurangi 2. 9 tambah 7 itu 16. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi 16 per 1 yaitu 16. Nah, jadi sampai situ dulu ya video kali ini atau penjelasan Bapak kali ini. Bagi yang belum paham, boleh diulang lagi videonya atau bisa bertanya kepada Bapak ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.